pernah lihat penjelasan dari Ray Dalio tuh, dia kan menjelaskan perputaran ekonomi itu sebenarnya krisis itu bisa diprediksi. Setiap 10 tahun Hmm. kira-kira itu pasti ada namanya resesi gitu. Ah, ah, Nah, ah. resesi besar itu setiap sejangka waktu lama, sekitar 100 tahun. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah ini, halo, selamat malam bro, apa kabar? Baik, gimana kabarmu, Ah, Bro? ah. Baik-baik juga bro. Oke, ini dia bro Kevin. Hmm, Ya hari ini kita mau ngomongin tentang emas bro. Gimana eh, progresnya kira-kira juga ke depannya emas ini bakalan gimana ini bro? Mas bakalan gimana ya? Hmm, Hmm. kalau dalam jangka menengah nih kelihatannya lagi tren turun ya. Kalau emas ini ya. Oke. Emas ini kalau Mm-mm. kita lihat sejarahnya dari sejak 20 tahun lalu, ada dua kemungkinan yang pasti naik sih. Itu pas saat Ya. krisis saja. Sama turun itu pas pemulihan ekonomi. Nah, itu Mm-mm, yang mm-mm, paling kita mm-mm. bisa pastikan ya, emas ya. Naik. Di tengah-tengah itu kayak seolah-olah sideways atau Mm-mm, bergeraknya mm-mm, agak mm-mm. datar dia ya. Kalau emas Ah, ah. internasional. Tapi kalau emas di Indonesia agak beda dikit karena emas itu kan denominasinya dalam dolar kalau internasional. Nah, kita kan pakainya Mm-mm. rupiah. Nah, jadinya kalau US dollar naik, harga emas ikutan naik, ya kan? Ya, ya. Nah, jadi selama Mm-mm. ini kalau kita lihat grafik emas di Indonesia, naiknya itu cukup bertahap, cukup step by step, itu sebetulnya efek dolar sebetulnya, bukan efek emasnya sendiri. Mm-mm. Mm, 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 Kira-kira mm, mm. seperti itu, Wah, bro. menarik ya bro ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita Halo lihat bro. sekarang nih, halo, Mm-mm. ya, masih nyambung Ya, kan? ah, ah, ah. Oh iya, oke, oke, oke. Gimana bro? Kalau kita lihat sekarang ini nih, vaksin kan udah mulai ketemu nih, meskipun Indonesia baru Mm-mm. pengumuman resesi. Tapi kalau kita lihat ini udah dalam tahap pemulihan Iya. sebetulnya, ya kan? Makanya investor itu udah pada mulai bergerak cepat, nggak seperti 2008 lalu sepertinya. Kalau 2008 lalu, kalau 2008 lalu kan dia sampai tahun 2013 masih rally terus ya. Kemungkinan kali ini investor itu cukup apa namanya? Cukup mengantisipasi cepat ya kelihatannya ya. Kelihatan udah mulai pemulihan, Mm-mm, mm-mm. langsung buru-buru emasnya turun. Akhirnya jadi downtrend. Gimana kalau menurutmu, Bro? Bentar bro, kayaknya koneksiku agak jelek nih. Jelas gak Nah, ya suaraku ya? suaranya jelas, videonya Bentar, putus-putus. suaraku jelas ya? Suaranya jelas, Cuan. Videonya yang tadi agak Oke. ngeheng-ngeheng. Oh, oke, 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 oke. Nah, Hmm, menarik ya. Berarti investor itu sekarang sudah mulai cerdik ya. Jadi dia hmm. bisa apa price in duluan istilahnya ya Ya, terhadap betul. harga emas ini. Dia Hmm, pindahin kalau sebelumnya dia pegang emas, sekarang mulai mulai sedikit demi sedikit masuk ke saham lagi gitu ya, Bro ya. ya, kelihatannya seperti itu. Saham ini kan mulai Mm, melonjak mm, juga mm. kan. Bergeraknya lawan arah sama Uh, emas. uh, uh, uh. Hmm, hmm, hmm. Yes, Betul sekali. betul Dan sekali, Bro. investor belajar dari masa Nah, lalu juga. berarti Hmm, uh, berarti kalau ada dua orang nih, yang pertama aku tanya dulu, kalau sekarang mau investasi emas, baru mau mulai investasi emas, ini cocok nggak hmm. nih? Atau sudah terlambat? Kalau Hype-nya sudah bagi aku, berkurang nih. nah,
Nah, kalau kita bicaranya investasi untuk dapat untung ya, rasa-rasanya sih saat ini beresiko malah beli Hmm. emas. Karena kita tahu ketika emas pemulihan, dia akan turun harganya. Jadi lebih baik kita nunggu Hmm. Hmm. timing yang lebih stabil kalau kita mau mulai investasi emas. Kalau menurutku sih seperti itu. Hmm. Cuman kalau kita ngutip dari namanya Ben Bernanke ya itu ya, Gubernur Bank Sentral AS dulu, dia aja bilang gini, Amerika. Amerika, pernah dengar nggak bro? Dia bilang nggak ada yang benar-benar tahu sebetulnya harga emas gimana. Saya pun nggak pura-pura tahu gitu, nggak pura-pura ngerti. Saya pun mengakui kalau saya nggak ngerti juga gitu. Hmm. Hmm. Mm-mm. Emas ini sebetulnya Ah. bergantung banget sama demand supply-nya investor. Hmm. Mm-mm. Bentar, bentar bro, aku ganti koneksinya dulu sebentar ya. Oke, oke. Halo, Nah, balik lagi. lanjut lagi. Oke, kalau kalau tadi orang mau memulai beli emas bagaimana gitu ya. Yang kedua, kalau sudah punya emas, terus gimana? Saatnya dilepas karena kondisinya mulai turun nih atau didiemin aja? Kalau sudah punya Nunggu emas, nunggu ini resesi lagi. nah kalau itu sih preferensi. Kembali lagi kita ke rule pertama. Kita nggak tahu Hmm. emas ini akan lari kemana sebetulnya. Kita nggak benar-benar pasti tahu. Bisa aja Hmm. ada hal yang tiba-tiba membuat krisis ya, seperti memperburuk ekonomi ya ke depan. Bisa aja. Misalnya Hmm. kita bilang setelah divaksin gagal ternyata vaksinnya. Nah, itu kaget lagi kan investor kan. Iya Ketidakpastian iya iya mulai betul lagi betul gitu betul. kan. Nah, Ah, 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 ah. makanya kalau emas ini kan sebetulnya lebih tepat dikatakan sebagai safe haven ya, pelindung, Hmm. Hmm. pelindung dari krisis. Nah, Hmm. kalau proporsinya sendiri, emas itu biasanya sebagai diversifikasi aja, lebih tepatnya itu. Oke ya. Hmm. Sebagai pelindung ya, bisa kita bilang ya. Dimana kalau Ah, investasi ah. lain lagi drop, emas itu biasa naik sendiri. Biasanya seperti itu. Hmm. Khususnya kalau sama saham ya. Oh iya berbanding Nah, terbalik makanya gitu ya kalau bro ya. misal ada yang pegang sudah dalam porsinya yang sedikit, ya lebih baik ditahan aja gitu. Toh fungsinya kan sebagai pelindung. Nah, Hmm. kecuali kita punya emas dalam jumlah besar, itu beda lagi. Kalau jumlah besar, Nah, kita lepas dulu sebagian lebih baik gitu. hmm. Nah, jumlah besar itu Kira-kira dalam arti kira-kira berapa persentase idealnya kalau kita hold emas? 20% kah atau sampai 50-50? kita hold emas ya. Mm-mm. Dari seluruh portfolio kita ya berarti ya. Kalau Ah, dari ah, ah, seluruh ah. portfolio, 20% itu termasuk besar sih menurutku. Untuk sesuatu Oh, yang oke kita oke. nggak tahu jelas arahnya, nggak ada analisanya. Mm-mm. Kalau kayak Mm-mm, obligasi mm-mm, gitu kan kita kan jelas analisanya, oh lihat ekonominya, mulai perlu penurunan suku bunga supaya kenceng. Nah kan terprediksi. mm-mm. Nah kalau Iya emas iya kan iya. agak susah. Kita Mm-mm. memprediksinya Kalau sebuah tiba-tiba ada investasi gejolak pertahanan baru saja. ya. Ah, 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 ah. Betul. Makanya biasanya proporsinya kecil, Hmm. antara 5-10%. Kalau enggak, Oke oke oke. nanti investasi kita terlalu stagnan, nggak terlalu berkembang jadinya kalau porsinya terlalu besar. Karena kan krisis itu Yes betul. Ah, sebetulnya ah, dalam ah. ekonomi kan ada siklusnya kan. Siklus krisis itu sekitar Mm-mm, mm-mm. 10 tahun biasanya. Itu krisis-krisis Ya kecil ya. kan. Ah, ah, ah. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau pernah lihat penjelasan dari Ray Dalio tuh, dia kan menjelaskan perputaran ekonomi itu sebenarnya krisis itu bisa diprediksi.
Setiap 10 tahun Hmm. kira-kira itu pasti ada namanya resesi Ah, gitu. ah, ah, Nah, ah. resesi besar itu setiap sejangka waktu lama, sekitar 100 tahun. Nah, seperti itulah kira-kira. Ah, ah, ah. Nah, berarti kalau tadi Bro Kevin bilang proporsinya sekitar 5 sampai 10% gitu ya, idealnya. Tapi Mm-mm. ini sangat berbanding terbalik, Bro, sama orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita dulu pegangnya kalau nggak emas tanah gitu ya. Oh iya, benar benar Gimana ini, benar. Bro? Padahal ya, padahal ketika aku bikin grafik perbandingannya ya, biasanya aku pakai Bloomberg. Bloomberg itu bisa compare antara Mm. emas, reksadana, saham. Itu kalau ditarik grafik 10 tahun itu perbedaannya returnnya beda banget loh. Emas itu nggak mungkin juga setara deposito lebih sedikit lah. Masih jauh lebih gede Iya, saham ya padahal ya. benar benar sekali. Tapi Bahkan sama deposito hmm, bisa hmm. kalah ya, Bro. Tapi eh, namanya orang tua kenapa ya? Kok dia malah senang pegang emas ya? Biasanya mungkin karena ketidaktahuan sebetulnya. Kan nggak semua Hmm, orang hmm, hmm, berani hmm. masuk investasi saham juga sebetulnya. Ya, Banyak yang profit berani malah, resikonya ya. banyak yang berani nggak tahu malah terlalu berani. Belinya sahamnya Hmm, hmm. entah kenapa belinya kejebak di gorengan, di saham yang terlalu over Ya. value, terlalu mahal. Hmm, 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 hmm. Nah, terus dulu mungkin nggak banyak alternatif investasi ya. Kalau sekarang kan banyak banget, Ya. bro. Ah, ah. Hmm, hmm. Ada P2P lending, ada P2P lending tidak bisa disebut investasi sih, kita meminjamkan uang ya. Ya, Ada ya. reksadana, ada saham, ada obligasi. Yang dulu Obligasi. untuk membeli obligasi itu tidak semudah sekarang sebetulnya ya. Baru belakangan Hmm, ini hmm, kan hmm, ada hmm, hmm. obligasi retail. Hmm, 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 hmm. Mm, mm, mm. Iya, menarik, menarik, bro. Mm. Oke, bro. Kita pause dulu ya. Aku mau kasih pengumuman dulu. Jadi Oke, bro. teman-teman, mumpung nih em, tahun baru tinggal 40 hari lagi, tinggal sebulanan lagi gitu ya. Jadi kita Fingram mau ngadain webinar tentang financial check up. Jadi kita mau cek nih, nggak cuma mobil kita yang di check up, olinya sudah mesti ganti atau belum, busi-businya, tapi keuangan kita juga harus di check up nih sebelum kita memasuki tahun baru gitu. Ketika kita tahu kondisi keuangan kita sudah bagus atau belum, kita bisa memulai membuat resolusi. Tahun depan ini kita mau ngapain sih? Kalau misalkan setelah di check up ternyata dana daruratku masih sedikit nih. Kalau gitu resolusi tahun depan aku akan mengumpulkan dana darurat dulu. Tapi kalau misalkan hutang sudah nggak punya utang, cash flow juga udah positif, dana darurat udah cukup, asuransi juga udah cukup. Nah, mulai nih kalian bisa punya resolusi. Apalagi kalau dengar-dengar corona ini udah mau di akhir gitu ya, vaksinnya udah selesai, udah hampir ketemu. Wah, tahun depan kita bisa mulai jalan-jalan lagi gitu ya, bro ya. Nah, itu fungsinya Mm. financial check up. Jangan jangan lewatkan kesempatan ini, langsung segera daftar di link di IG-nya Fingram. Oke, teman-teman, see you hari Sabtu. Oke, lanjut Bro Kevin. Oke, mantap banget. Perlu banget tuh check up akhir tahun ya. Kayak check up kesehatan aja Betul. tiap tahun. Nggak hanya kesehatan, tapi keuangan juga harus di check up nih. Betul sekali. Oke bro, kalau gitu em, emas itu kira-kira fungsinya apa aja bro? Yang Fungsi bisa emas kamu ya. share? Hmm. Kalau fungsi emas itu paling besarnya sebagai diversifikasi tadi ku bilang. Jadi sebagai kan kita udah tahu dalam investasi itu ada rule jangan tempatkan telurmu dalam satu keranjang. Hmm. Nah, emas ini salah Hmm. satu Hmm. keranjang yang bagus banget sebetulnya. Karena sifatnya melindungi dari krisis. Nah,
sepertinya ini satu-satunya yang punya sifat seperti itu. Dan Hmm, emas hmm. itu satu komoditas yang dari dulu udah dipercaya sama seluruh dunia sebetulnya. Makanya dia jadi satu aset yang paling dicari ketika semuanya kacau begitu. Paling Yes, yes. universal bisa dibilang ya. Hmm, Itu hmm, fungsi hmm. paling utamanya. Fungsi keduanya, kalau dibilang sebagai investasi, lebih cocoknya gini. Mungkin sekarang kan krisis nih. Kemudian nanti pemulihan ekonomi emas kita prediksi akan drop ya. Seketika Ya. pemulihan ekonomi udah standar nih, udah cukup apa namanya stabil lah ekonominya. Tadi kan kita udah bahas sekitar 10 tahun lagi kemungkinan akan resesi lagi kan. Ah, Nah, ah, 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 kira-kira ah. kita start belinya 8 tahun kemudian aja mending. Kalau Hmm, untuk hmm, 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 cari hmm, hmm. cuan ya ini ya, khusus untuk mencari keuntungan. Ah, 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 ah. Mm, mm, mm. Nah, itu kan Jangka udah waktunya ya ya, diperpanjang ya. jangka Ah, ah, waktunya. ah, ah, ah. Kalau kita nggak ngerti Hmm, hmm. resesi kapan, nggak ngerti tanda-tandanya, lebih baik Hmm, kita hmm, hmm, hmm. ukur kira-kira 5 tahun sampai 8 tahun dari sekarang tuh, baru Ah, beli ah, ah, untuk ah. investasi. Kayak kemarin nih, kalau kita belinya 2018, 2017, kan baru dapat hasilnya kan 2020. Sama Hmm, itu, hmm. Betul, betul, seperti betul. yang belinya pas 2014, 2015, apalagi 2013 pas tinggi-tingginya emas. Nunggunya sama, pas Ah, ah, 2020 ah. ini baru jadi. Nah, kebetulan aja ini Berarti, berarti, 2020 kan. Hmm? oh, nggak berarti kalau mau beli emas sekarang ya 2030 dikurangi 3 sampai 4 tahun gitu ya bro ya. Nah, Kisi-kisinya. ya, triknya kita begitu, triknya. Oke, 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 oke. Soalnya aku juga sering gitu ya ditanyain temen gitu ya. Gimana sekarang waktunya beli emas nggak? Aku balik lagi tanya, fungsinya buat apa dulu gitu loh. Kalau cari cuan Hmm, ya, ntar aku kasih kasih info ke mereka. Belinya 2000 nanti berapa? 2027 ya baru beli iya, atau benar, 2026. benar. Setuju, Nah, setuju. kalau dijadikan sebagai dana darurat, itu oke nggak bro menurutmu? Kalau jadi dana darurat ya, Mm-mm. sebetulnya menurutku kurang tepat malah. Karena kan dana Kurang darurat tepat ya. sifatnya Mm. darurat ya. Kalau Mm-mm, kita bilang mm-mm. 30 hari kemudian kan termasuk darurat juga bisa. Ya kan? Masa Oke. daruratnya boleh ditunda setahun kemudian pas emasnya udah BEP, pas udah balik modal kan? Nggak mungkin. Mm-mm, mm-mm. Sedangkan kita kalau beli Mm-mm. emas yang 1 gram ukurannya, itu kita habis beli udah langsung rugi 11-13% Oh karena iya, iya, friksi iya. beli dan jualnya kan. Itu kayak kita beli Mm-mm. saham udah langsung rugi 13% itu udah panik kan. Kalau misalnya ada darurat dalam keadaan minus ya langsung rugi dong kita berarti. Nah, menurutku Ya, kurang ya. tepat. Tapi kalau dalam porsi yang cukup, dana darurat kita mau di setting supaya ada pelindung krisisnya, ya boleh-boleh aja menurutku. Mm-mm, Gitu. mm-mm, mm-mm. Tapi kembali lagi, Mungkin berarti ke sifat dasar. Mhm. uh, berarti mungkin ya kalau misalkan mau dijadikan dana darurat, minimal harus di hold 1 tahun dulu, ya kan? Karena Iya, kan ada bid over spread-nya itu gitu ya. Tapi betul. memang memang sebaiknya jangan full di emas sih, bro. Aku punya pengalamannya gini soalnya. Jadi pas awal-awal corona kemarin gitu Mhm. kan butuh duit tuh. Nah, butuh duit Ya. kan butuh dana darurat kan istilahnya. Aku punya Mhm. emas gitu. Aku datang ke toko emas, apa yang terjadi? Toko emasnya itu tutup, bro. Jadi ya susah gitu loh kita Oh, mau cairkan. Nah, kan oh jadi iya apa iya ya? iya. Disadvantage ya, gitu loh. Kalau kalau kita Mhm. taruh emas sebagai dana darurat gitu, apalagi di kondisi krisis Mhm. kayak gitu. Betul sekali itu. Soal karena toko emasnya pun kan ya nggak bisa apa ya istilahnya memakan emas-emas yang eh, customer jual gitu kan. Akhirnya ya mereka stop Ya, dulu gitu. benar benar benar.
tergantung modalnya si toko juga sih sebenarnya. Sama Mm-mm, keberanian mm-mm. si toko untuk membeli ketika harganya volatil ya kelihatannya. Ya itu apalagi harganya juga ya bro ya, very very high Iya. volatile ya, Hmm. gitu. Aku juga sempat dengar gitu, agak sulit jual emas pas krisis kemarin ya. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Pas kebetulan ya, aku kan tinggal di Surabaya. Hmm. Itu kan Jakarta duluan lah yang PSBB kan, baru Surabaya mungkin 2 atau 1 bulan kemudian PSBB. Nah itu kok pas gitu loh. Jadi aku datang itu sudah hari terakhir, besoknya udah Hmm. PSBB. Kalau telat sehari aja udah nggak bisa dijual emasnya. Waduh, jadi tambah darurat ya bro. Tambah darurat gitu loh. Akhirnya kita jual, kita pinjemin ke apa, ke temen ya, tapi kalau kita pinjem duit terus jaminannya emas ke temen ya harganya nggak 100% bro, mungkin cuma 50% ya. Iya benar-benar. Udah kena diskon ya. Kena diskon. Bro, ini ada pertanyaan nih. Hmm. Hmm. Apa ini? Kabar terbaru katanya WB baru aja borong emas. Gimana nih? Waduh, WB itu oh Warren Buffett, Warren Buffett. Waduh, ya. kalau borong emas berarti ini ada ancaman lebih dalam dari resesi nih, Bro. Wah, bisa jadi tuh. Eh, Hmm, kalau itu susah ya, karena itu udah high class punya dia. iya. Analisanya WB Atau itu kan, hmm, atau gimana jangan-jangan gimana? dia sudah memprediksi. Jangan-jangan dia udah memprediksi. Kayak tadi kamu Ya, bilang, setiap cycle 10 tahunan itu ada resesi. Mungkin dia prediksi lebih cepat. Mungkin 5 tahun atau 6 tahun lagi udah resesi lagi, bro. bisa jadi, bisa jadi. Atau dia mungkin agak apa namanya ya, pesimis sama vaksinnya mungkin kali ya. Bisa Ah, jadi iya, dia iya, bisa melihat jadi. vaksin ini mungkin akan meledak karena agak terburu-buru bikin vaksin ini, ya kan? Karena terburu-buru bisa aja gagal gitu pas pelaksanaannya. Dan ketika itu gagal kan tadi yang aku bilang ada kemungkinan bisa aja ekonomi kacau lagi itu. Malah lebih Kacau panik lagi. lagi. Uh-uh. Bisa jadi tuh. Atau entah juga sih, Uh. apa ngikutin 2008 ternyata emasnya rally terus sampai 3 tahun kemudian. 2008 Oh, kan emas wow. naik terus ya sampai 2012, 2013 baru puncak gitu. Barusan turun. Hmm. Tapi entah sih, di balik itu ada apa ya kira-kira bro? Ntar aku telepon dulu ya, tim ekonomiku. Boleh, boleh. Kasih bocoran ya nanti ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Lebih baik beli emas cicil di Pegadaian, misalnya, atau langsung yang batangan? Oh, Cicil di emas digital Pegadaian. mungkin ya. Emas Hmm. digital, beli nyicil atau yang langsung? Oh, kalau kita lihat emas digital, ada bagusnya sih sebetulnya nyicil emas digital. Mm-mm. Karena kan kita bisa mulai dari sedikit-sedikit, nggak harus mulai dari 1,5 gram atau 1 gram gitu kan. 1 gram sendiri kan Mm-mm. sebetulnya lebih mahal daripada kita beli 5 sampai 10 gram ya. Ya, ya. Itu ada bagusnya sebetulnya kalau nyicil di Pegadaian. Tapi kalau misalnya kita bilang nyicil itu dengan cara kredit itu ya berbunga, nah itu jangan. Nah, Kalau ada opsi itu ya jangan. Karena bunga kredit sudah jelas uh-uh. biasa lebih besar daripada emasnya sendiri. Mm-mm, mm-mm, Emasnya mm-mm, mm-mm. returnnya aja sama deposito aja udah tanda tanya apakah menang atau enggak gitu kan. Ha-ha, ha-ha. Apalagi nyicil pakai utang. Iya, apalagi nyicil pakai hutang lah bingung lagi itu. Bukan Mm-mm, investasi mm-mm. namanya itu divestasi. Minus gitu. Ternyata emas juga bisa minus ya, bro. Nah, kalau ngomongin berarti kalau tadi kamu bilang ada emas, ada yang 1 gram, 2 gram, berarti emas itu punya eh, karakteristiknya gimana, bro? Kalau apa yang 1 gram itu akan lebih
mahal gitu ya daripada yang 10 gram gitu ya. Kalau per gramnya. Ya, biasanya begitu ya. Kalau 1 gram Heeh. sama setengah gram itu paling mahal biasanya. Dibanding kita beli Hmm, 5 hmm, gram, 10 gram. Paling murah sih udah pasti 1 kilo. hmm, hmm, Mungkin hmm, karena hmm, ongkos cetaknya kali ya, ongkos produksinya dia. Untuk 1 gram lebih mahal, mungkin bisa jadi begitu. hmm, 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 hmm. Jadi, Terus tapi kalau kira-kira, harga jualnya, hmm, kalau harga jualnya sama. Kita beli 1 gram lebih mahal, tapi jualnya itu sama harganya. oh iya Jadi iya iya. sama itu dalam Heeh, arti heeh, heeh. harga harga jual ke tokonya misalnya 800.000 1 gramnya. Kita mau yang Hmm, satu gram, mau yang 2 gram, mau yang 10 gram itu sama-sama 800.000 semuanya. Walaupun yang satu heeh, gram pas belinya lebih mahal. heeh, heeh, heeh. Hmm, hmm, hmm. Oh, berarti kira-kira karakteristik apa lagi, bro? Emas itu, bro. Selain dari gramasinya. Karakteristik emas ya, selain dari gram ya. Hmm. Hmm, oh yang pasti emas bagus. Nah, Gak ada karakteristik yang khusus sih yang perlu diperhatikan kalau menurutku. Kalau menurutmu gimana, bro? hmm. Ada yang bisa dilengkapi Mungkin nggak? ininya ya, bro ya. Dari karatnya, ya kan? Ada yang 24 Oh, karat, itu berarti berapa? 100% emas murni gitu ya dia bilang ya. nah itu betul sekali itu. Hmm, 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 hmm. Heeh. Betul, dari Biasanya karatnya. Hmm, kalau yang logam mulia itu yang 24 karat biasanya kan ya, antam lah gitu. Kalau ya. yang perhiasan itu tuh yang banyak jenisnya. Ada Hmm, yang berapa? 22 karat, ada yang 20, itu harganya beda-beda. Semakin rendah karatnya semakin murah biasanya. ya. Pernah ada ini nggak, bro? Pengalaman eh, menjual emas perhiasan gitu, bro? Mas Karena perhiasan ya. kadang suka sama pedagang emas itu suka di ini kadang apa ya? Udah jelas-jelas 22 karat gitu ya. Dia bilang 20 karat biar harganya lebih murah lagi. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Bisa jadi tuh, bisa jadi. Kalau jual emas perhiasan sendiri sih aku belum pernah, karena aku nggak pakai perhiasan emas. Dan ya untuk investasi bisa dibilang perhiasan itu lebih lebih kurang reliable ya. Karena kan dia kan ada model-modelnya, kayak Bro bilang tadi ada karat-karatnya, dan biasanya di diskonnya lebih besar juga sama toko emas tauku. Kalau bentuknya perhiasan. Lebih baik kalau investasi itu pasti di logam mulia. Itu pun kalau aku pribadi sih prefer yang udah terkenal ya. Dua, dua doang sih ya kalau di Indonesia ya. Paling terkenal. Nomor satu Antam, nomor dua UBS. Yang bersertifikasi LBMA internasional itu cuma Antam kayaknya, kalau nggak salah ya. UBS kayaknya belum ya, kalau nggak salah ya. Aku kurang tahu sih, bro. Kurang Gitu. tahu ya. Nah, kalau aku pengalamanku di eh, jual emas perhiasan itu, ya itu kadang ya kayak kita jual mobil gitu ya, dicacatin pasti. Sama si penjualnya dicacatin. Hmm, Jadi jadi harus hati-hati kalau kalau kita jual emas perhiasan itu karena kalau nggak salah itu ada 2 sampai 3 tipe emas perhiasan. Buatan lokal sama buatan hmm. Hong Kong kalau nggak salah. Nah, biasalah kalau lokal ntar wah ini lebih lebih jelek nih kualitasnya atau apa. Kalau yang Hong Kong lebih mahal. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Tapi ya paling Hmm. paling gampang kalau mau investasi ya udahlah mas logam aja gitu loh. Nggak repot ntar kita tawar-tawaran lagi. Gitu udah jelas gitu loh. Kalau Nah, kita punya 1 gram ya udah ini 1 gram antam gitu loh. Gitu kan. benar. Universal itu se-Indonesia kan. Hmm. Bro, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan apa nih? Kayaknya ada yang bagus tadi ya, kelihatannya ya. Uh, uh, Mau yang mana bentar dulu? mana ini?
Ini nih, bagaimana kalau ada yang beranggapan kenaikan emas karena ada unsur kelangkaan? Apa bisa dibenarkan? Karena barang yang langka juga bisa jadi investasi. Nah, ini agak Langka ya. tricky nih. Oke, oke. Kebetulan sih aku kemarin sempat riset emas sampai ke Mm-mm, mekanisme pembentukan harganya, ke caranya gimana. Nah, jadi mm-mm, kalau di krisis ini ya, banyak orang kan menduga nih demand-nya tinggi daripada supply-nya, ya kan? mm-mm. Orang kan mengira gitu, permintaan emasnya itu tinggi sekali sehingga langka. Padahal permintaan emas sampai kuartal 3 ini malah minus 6% loh dibandingkan tahun lalu. Malah kurang loh. Oh, Iya, faktanya itu. Jadi emas kan dipakainya kan bukan cuma untuk investasi kan, untuk perhiasan juga. Paling besar konsumennya mm-mm. adalah Cina dan India. Kemudian Ya, untuk barang elektronik, gold plated gitu kan, pelapisan emas di mm-mm. barang elektronik. Nah, itu setara total permintaan emas itu minus 6% loh malah di kuartal 3 ini. Tapi kenapa emasnya melambung gitu kan? Kan bingung kan? Nah, nah, lebih tepatnya emas itu naik ketika investor emas yang beli sebetulnya. Mm, Tepatnya di mm-mm, mana mm-mm. lagi? Kalau aku lihat ada data yang tersedia, di Amerika itu ada namanya ETF. Tahu ETF ya, Bro? Kayak ETF IQ45 kalau di Indonesia. Nah, ETF itu ya kayak emas online tapi bentuknya udah di bursa lah, bisa dibilang gitu lah. Di Indonesia kayaknya belum ada. Ya, Nah, permintaan itu yang tinggi sehingga emas naik. Itu benar-benar relevan banget itu. Pas mm-mm, ETF emas mm-mm. di Amerika itu tinggi, itu naik emas. Pas dia turun, emasnya turun gitu. Jadi Mm-mm, menurutku mm-mm. paling besarnya karena itu sebetulnya. Permintaan di situ. Itu yang menggerakkan harga Ah, emas sebetulnya. oh, I see, Cuman I ya, see, I see, I see. nah terus kalau Tapi dibilang dulu, emas itu langka, mm-mm, mm-mm. kalau dibilang emas itu langka, ya data produksi emas kan ada juga tuh. Tersedia laporannya. Mm-mm. Produksinya selalu berlebih kok sebetulnya. Selalu cukup atau berlebih. Ah, Antara ah, ah. emas itu bisa di recycle atau dari tambang. Recycle itu daur ulang ya berarti ya. Gitu. Mm-mm. Jadi dibilang emas langka itu mungkin mitos ya kalau kalau aku baca data ya. Gitu. Tapi itu ya, kalau eh, baca ada orang bilang emas itu konspirasi juga, bro, katanya, bro. Jadi Nah, dibuat hype sedemikian rupa sehingga harganya naik terus gitu. Kayak kayak sepeda, bro. nah kalau itu saya bisa setuju tuh. Bener tuh. Setelah di riset-riset mencium bau-bau konspirasi ini kelihatannya. Gitu ya, bro. Iya, ada yang benar-benar menguasai emas sih sebetulnya. Karena kan emas nilai intrinsiknya itu sendiri kan nggak ada selain kita percaya itu sebagai investasi yang aman kan. Ah, iya, Kenapa iya, kita iya. nggak Ya larinya? sebenarnya sama-sama batu gitu ya. Iya sama-sama batu ya kan. Kenapa nggak barang yang lain gitu kan? Ya karena Iya, iya, iya. mungkin ada yang punya kepentingan, ada yang kuat yang punya kepentingan sehingga emas itu selalu dipromosikan. Dan ternyata juga berhasil karena dari dulu emas itu dipakai terus sampai sekarang. Ya kan? Ya. Artinya promosinya udah berhasil kayak kayak Aqua lah kita bisa bilang dari dulu sampai sekarang ya Aqua gitu kan udah berhasil dia. Padahal air putih gitu kan. Oke, bro. Ini ada yang tanya lagi nih, Bro Alfa. Kalau emas yang digital aman nggak? Gimana, Emas bro? digital ya. Nah, Mm-mm. itu tergantung providernya, berarti penjualnya sebetulnya. Yang menyediakan siapa. Oke. Kalau Uh, yang menyediakan cukup terpercaya, ya saya rasa bisa aman lah. Kayak kita bisa bisa bilang Tokopedia bekerja sama dengan Pegadaian. Nah, mm-mm. itu Mm-mm. bisa aman. Pegadaian bisa kita bilang boleh lah ya, BUMN kan, nggak akan pergi lah dia harusnya. Terus ada namanya Indogold.
itu cukup cukup terkenal juga kayaknya di bidang online ya. Mm-mm. Nah, jadi emas eh, aman atau tidaknya tergantung providernya. Dia beneran beliin emas nggak itu? Harusnya kan setiap Mm-mm. Mm-mm. pelanggan beli sekilo kan toko emasnya yang online itu kan harusnya menyediakan sekilo kan harusnya kan. Ha-ha, Nah, ha-ha, ha-ha. harusnya seperti itu. Nah, itu baru bisa dibilang aman. Dan dari ada satu sisi lagi dari keamanan aplikasinya juga sih. Aplikasinya harus Mm-mm. mapan Mm-mm. juga kan. Ya yang paling terakhir jangan sampai kita ngasih kode-kode OTP udah paling umum itu. Sudah rahasia umum. Mm-mm. Kalau kita ngasih password kita ke orang Oh, lain ya nggak aman. ya, iya. Loh, berarti kalau sekelas Pegadaian harusnya ya aman lah bro ya. Hmm. Terus ini nggak tahu nggak kalau ya itu kalau di Pegadaian apakah kalau kita beli emas digitalnya sekilo, apakah di Pegadaiannya juga punya sekilo? Punya apa? Kalau kita beli emas lewat Pegadaian gitu ya 1 kilo, Hmm. apakah di Pegadaiannya juga dia punya pegang 1 kilo juga? Oh, nah kita nggak benar-benar tahu sih sebenarnya. Nggak benar-benar tahu ya. Oke oke oke. Tapi Iya seharusnya sih. seperti itu. Kalau Pegadaian Mm-mm, mm-mm, mm-mm. harusnya sih sampai dia nggak pegang pun dia bisa tanggung jawab harusnya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Karena Pegadaian kan memang pemerintah ya. Uh-uh. Eh, Kalau Pegadaian itu kemarin aku pernah nyoba nih, mau nyoba bikin tabungan emas nih online kan dari aplikasi. Mm-mm. Cuman kelemahannya dia itu harus milih satu cabang kayaknya dia. Oke, Misalnya nih, uh-uh. Brogeri itu di Surabaya, harus milih satu cabang itu, tempat buka rekening emasnya ya. Nah, aku Oh nggak tahu, iya. harus tukernya di situ juga nggak? Kayaknya sih harus. Jadi kalau kita Uh-uh, pindah keluar uh-uh. kota jadi nggak fleksibel kan, jadi nggak benar-benar online gitu, cuman beli dari rumah aja gitu. Hmm, 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 hmm. Iya iya. Karena kalau kalau nggak salah juga aku coba di Tokopedia ada levelnya gitu ya bro ya. Kalau kita cuman Hmm. nabung emas cuman berapa gram aja, nggak perlu datang ke cabang. Tapi begitu kita kayaknya di atas 10 gram atau di atas 100 gram itu kita harus daftar ke cabangnya juga, ke Pegadaian gitu ya. Ya benar-benar itu benar. Ingat. Harus daftar ke Nah ini bro cabangnya ada harus dipilih. Hmm? uh, uh. ini ada pertanyaan. Kalau Hmm? emas emas perhiasan boleh nggak? Kalau balik lagi tadi ya, kalau buat investasi sih kayaknya kurang disaranin ya bro ya. Ya kurang Kecuali disaranin. uh, yang Karena boleh itu kena ya standar. emas logam atau emas digital. Oh, ada satu lagi bro, tapi Hmm? mungkin kalau di kalangan Muslim mungkin lebih terkenal itu emas dinar bro. Mas Dinar ya. Jadi bentuknya koin gitu ya. Tipenya aku kurang paham sih, tapi tipenya kurang lebih kayak misalkan emas antam gitu loh. Cuman dia Hmm. mainnya di emas koin kayak gitu. Pernah denger nggak bro? Pernah denger sih. Kalau nggak salah, Mas Antam Uh, pun ada versi dinarnya ya. iya Satu iya. dinar itu kan sekitar sekian gram gitu, 3 gram apa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi dinar itu menurutku hanya bentuk lain dari emas ya, sepertinya ya. Iya Tetap iya. satuannya gram dia ngitungannya. Misalnya di satu dinar itu 3,3 gram, ya berarti ya harga emas 3,3 gram kali 1 gramnya berapa? Sepertinya seperti itu. Ya, preferensi Jadi pribadi ya, kalau menurutku. Kalau menurut Bro Gary gimana? ya boleh-boleh aja. Pokoknya Hmm. selama kita jual belinya nggak tawar menawar itu boleh-boleh aja kita jadikan sebagai investasi gitu. Iya, benar benar benar. Soalnya juga kalau gini lah, kalau emas perhiasan, kalau memang kamu sudah setuju dengan uh, apa biaya-biayanya gitu kan, ya nggak masalah gitu loh. Cuman kadang emas perhiasan itu ada yang homemade, bro. Jadi bukan buatannya pabrik A atau B, tapi homemade. Nah itu yang bakalan lebih dicacatin lagi, bro. Aku pernah bikin emas,
karena ya kepingin yang modelnya sesuai keinginanku gitu kan bro ya. Let's Ya, say eh, emasnya 5 gram ya, cincin 5 gram lah. 5 gram kali 700.000 kan sebelum corona ya. Let's say 700.000 berarti kan 3,5 juta. Itu ya. ongkos bikinnya, ada ongkos bikinnya itu mungkin let's say 2 juta gitu. Berarti udah 5,5. Nah, begitu kamu jual ke toko emas, jangan berharap kamu dapatnya 5,5 juta dikurangin mungkin 500.000 mungkin. Enggak, tetap Hmm. dihitung cuman gramasi 5 gramnya itu. Hmm. Nah, jadi bahaya banget untuk dibuat investasi. Bener-bener. Ongkos bikin itu pasti nggak dihitung biasanya. Hmm. Gitu. Mas, Ini ada cuma pertanyaan lagi. emasnya Kalau doang ya. kalau boleh kalau boleh memilih apa lebih baik berinvestasi emas atau saham? Nah, balik lagi ya bro ya tadi ya, diversifikasi ya. Betul. Nggak ada satu investasi yang aman untuk diinvest semua ke sana gitu. Kembali lagi ke rule-nya Hmm, hmm, hmm. investasi. Jangan taruh telur di satu keranjang. Nggak bisa. Itu nggak bisa maksimal jadi ya sebetulnya. Tetap kita harus Ah, petik ah, juga ah. supaya karena kan kita kan ya bukan peramal ya nggak bisa ngerti apakah pasar saham akan jatuh gitu kan kayak kemarin pas COVID gitu kan apakah Sama tadi ya. Ah, apakah emas itu akan turun nilainya atau akan berlanjut kita nggak tahu nggak ada yang tahu pasti sebetulnya bahkan gubernur Bank Sentral Amerika pun mengakui itu gitu kan yang Ben Bernanke hmm, itu hmm, kan hmm. ya makanya Ya. paling baik kita mendiversifikasi mengatur portfolio kita banyak kayaknya aku ketemu teman-teman banyak yang salah di situ deh portfolionya Hmm, itu hmm. kurang kurang diatur ya sebetulnya ya Hmm, misalnya hmm, 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 hmm. maksimal ke emas maksimal ke satu doang saham seperti itu dan juga tergantung Porto, timingnya juga ya bro kalau aku lihat kalau yang masih muda-muda portofolionya itu eh, yang penting cuan bro. Yang penting cuan benar benar gitu. benar to the point ya yang Nah, penting cuan gitu ya eh, nah itu ya benar nggak juga boleh sih ya, benar harus benar diversifikasi gitu. mm-mm. Nah ini ada pertanyaan nih, lebih baik beli gram kecil tapi banyak atau gram besar tapi sedikit? Gram Gram, besar tapi sedikit nah oh kecil beli beli 1 gramnya 10 atau beli 10 gramnya satu nah gitu. sebetulnya kalau nggak salah sih antara 5 sampai 10 gram itu udah mulai lebih masuk akal ya selisih-selisihnya ya. Kalau satu gram Mm-mm. 10 jelas kurang rekomendasi karena terlalu kecil. Tapi kalau misalnya ditanya 10 gramnya 5 atau 1 50 gram. Nah, aku akan lebih Mm-mm. milih 10 gramnya 5. Jadi tergantung ukurannya juga. Mm-mm. Mm-mm. Mm -mm -mm. Kenapa bro? Kok milih 10 gramnya 5? Nah, 10 gram 5 itu kan gini, kadang emas kan kita nggak mau jual semua terkadang kan. Tapi kalau cuma punya Ya, satu ya. kotak 50 gram, ya harus dijual semua akhirnya, sekali jual. Oh ya, ya, betul, betul, Ya betul. kan? Nah, kalau Ah, kita ah, ah. dalam saham kan ada namanya money management atau Ah, ah. pengaturan uangnya. Kita nggak beli Mm-mm. saham itu sekali beli kalau biasanya kita beli saham kan. Pasti kan kita pecah jadi berapa kali jual atau berapa kali beli. Nah, di emas pun Mm-mm. bagusnya seperti itu. Kita yakin nih sekarang udah harga terbaik, tapi kayaknya harganya bakal turun lagi deh. Oh, kita jual separuh dulu aja. Nah, itu Ah, bisa. ah, ah, ah. Iya kan? Tapi kalau Oh misalnya betul, betul, satu betul. gelondong doang 50 kan pasrah terpaksa. Iya, ya betul. Berarti ya kelemahan emas itu juga ini ya, kita nggak bisa pecah-pecah kayak kue gitu ya bro ya, nggak bisa tinggal dipotong. Tapi Iya, harus benar-benar benar. dipikirkan tuh. Oh, sama satu lagi mungkin bro, kalau Hmm. gramasinya terlalu besar, takutnya toko emasnya nggak bisa terima juga. Oh ya, bisa bisa Ya benar. bisa jadi ya.
bisa jadi. Gitu. Betul, betul banget. Bahaya itu. Nah, Oke. 10 kilo langsung tuh. Ya belum tentu ya Mm-mm. diterima ya. Mm-mm. Mm-mm. Cashnya Mm-mm. juga nggak tahu tersedia nggak itu. 1 kilo kan semiliar ya. Eh, Oke bro, kalau tadi udah bahas mengenai emas logam, emas perhiasan, nah sekarang yang lagi hype nih bro, kita bahas tentang emas digital. Punya tips and trick Hmm, nggak beli emas digital gimana bro? beli emas digital gimana ya? Kalau menurutku Uh, sih yang paling pertama tadi providernya dulu, yang menyediakannya mm-mm, dulu harus terpercaya. Itu yang pertama. mm-mm, Yang nomor kedua, pasti kita lihat dari sisi kemudahannya sih aplikasinya sih. mm-mm, Kayak mm-mm. kemarin sebetulnya aku pengalaman nih di Bareksa nih kemarin. Kan aku beli emas Uh, digital di Bareksa. Ya ini mohon maaf keluarin brand ya. Nah, uh, karena dia kerjasama sama provider lain, Indogold seperti itu. Entah entah dia punya aplikasi lagi maintenance atau gimana, sementara nggak bisa dibeli gitu. mm-mm, mm-mm. Sementara nggak bisa transaksi tulisannya. Nah, kadang kan bisa terjadi seperti itu. Itu perlu diperhatikan sih menurutku sih. Nah, terus juga kita perlu perhatikan emas digital itu di- bisa dicetaknya dalam bentuk apa? Bisa nggak dalam bentuk antam misalnya yang kita inginkan, ya kan? Mm-mm. Eh, bisa nggak atau dia cuma ada satu jenis emas yang UBS yang ternyata kita nggak mau begitu kan? Nah itu penting juga bro. Sama ya biaya lain-lain itu pasti penting lah. Harus dibaca terms and condition-nya. Kalau Gitu. Hmm, aku, aku seorangnya soalnya suka coba-coba bro. hmm, Eh, kan itu tadi kita ngomong penggadaian itu kan. Kita hmm, bisa beli emas lewat aplikasinya penggadaian, gitu kan. Tapi juga si penggadaian itu kerjasama juga dengan Tokopedia. ya, Nah, aku buat dua-duanya. Aku karena suka coba gitulah intinya. Aku coba buat dua-duanya login ID-nya. ah, Ternyata nggak bisa sinkron itu bro. oh, Antara Topet dengan penggadaian. hmm, Gitu. Walaupun ya, sama-sama penggadaian. Terus ya, top Topet kalau nggak salah entah harga jual atau harga belinya ya itu lebih mahal daripada ya namanya juga belanjanya dari penggadaian gitu ya, kulaannya dari penggadaian, jadi lebih mahal dong pasti gitu. iya, iya, iya. Benar, 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 benar. Insight Terus bagus tuh. Hmm. terus yang itu tadi yang Bro Kevin bilang mengenai cetaknya, Topet nggak bisa dicetak. Oh, nggak bisa Kalau dicetak. Hmm. kalau yang langsung penggadaian bisa dan itu bisa pilih. Tapi aku lupa, satunya ada dua kalau nggak salah. Satu Hmm. Antam, satu apa gitu, UBS mungkin. Hmm. Dan beda gramasi, beda ongkos cetaknya. Benar. Kembali lagi ke Gitu. gramasinya ya itu ya. 1 gram pasti lebih mahal ya. Ya, gitu. Tapi kalau Benar-benar. kalau kamu sendiri enak mana, Bro? Pegang emas fisik gitu ya, logam mulia atau kamu Hmm. emas digital? Hmm, aku pribadi sih lebih suka digital sih sebetulnya karena anak milenial mungkin ya. Anak milenial ya. Iya sih. Karena kalau emas fisik itu malah bukan investasi aman, jadi investasi beresiko karena kita nyimpennya bingung. Kalau mau nggak bingung kan kita masukkan ke deposit box di bank kan, tapi ada biayanya. Nah, itu biayanya kan lumayan juga kalau kita cuma nyimpennya cuma 1 gram gitu kan atau 10 gram. Berasa juga itu. Bisa jadi ya bisa jadi itu investasi emas kita habis buat biaya. Kecuali kita ini nasabah prioritas, bro. Kalau nasabah prioritas dapat ini ya, safe deposit box-nya gratis tuh. Nah, itu beda lagi.
Oke, 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 oke. Iya sih, tapi beruntungnya kita yang milenial ini kita bisa mulai berinvestasi dari yang receh ya, bro ya. Mau obligasi pun juga bisa. Kalau karena aku dulu kan backgroundnya di banking kan, bro. Itu kalau mau beli ori, mau beli suku, itu kalau nggak salah minimal 50 juta, bro. 50 juta atau 100 juta. Tapi sekarang aku baru tahu kalau ternyata dari berapa? Dari 1 juta atau 5 juta pun udah bisa gitu loh lewat aplikasi. Benar-benar. Sekarang kalau nggak salah It, 1 juta tuh. Mulai dari satu 1 juta juta ya. bisa. Nah, kalau dulu kan 50 Uh, memang kayak susah. Nah itu, obligasi kita bisa beli receh. Saham bisa, tapi kalau saham yang receh kebanyakan gorengan juga, bro. Iya, iya, benar-benar. Jangan terlalu receh juga. Uh, deposito, deposito ada beberapa yang kalau aku sebutin mereknya gitu ya, di kayak di Genius gitu ya, kita bisa masukin dari 100 atau 1 juta gitu udah bisa. Kita bisa pilih tenornya, eh, berapa amount yang kita mau, itu bisa. Reksadana, apalagi reksadana itu eh, receh juga tuh. Iya, 100 ribu udah bisa. Jadi iya. emas juga sekarang juga sudah bisa. Berarti teman-teman apa ya, nggak usah pusing gitu loh mau investasi di mana. Semua investasi yang aman itu, yang tadi aku sebutin itu semua aman ya bro ya. Itu kita sudah bisa mulai dengan yang receh. Terus Betul. apa namanya? Uh, kalau gini, tadi kayak emas, deposito, obligasi, reksadana, saham ada 5 kan. Teman-teman nggak usah bingung mau investasi di tempat lain lagi gitu loh. Cukup fokus di 5 tempat ini aja udah cukup. Nggak usah bingung-bingung mau investasi di mana aja. Karena sekarang ini banyak investasi bodong, bro. Iya, betul, betul, Emas betul. pun, emas pun juga ada investasi bodongnya juga, bro. Pernah Oh ngalamin ya, nggak, bro? saya nggak pernah ngalamin loh. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi ya biasa ya, pasti dijanjikan return misalkan sebulan 30% atau 2 minggu 30%, tapi naruh emasnya berapa gitu. Nah itu Oh, hati-hati gitu loh. hebat Apa juga sih tuh. namanya? Banyak lah investasi bodong kayak gitu. Nah itu teman-teman harus hati-hati. Apalagi kalau emas, oh ya emas aman, tapi dibalut dengan marketing yang bodong, itu sama aja investasi bodong gitu loh. Ya, benar, benar. Tiga puluh Karena kan persen dalam seminggu. 1 minggu gitu kan, ya bayangkan kalau dari omongan kita tadi, emas itu loh setahun mungkin naiknya 5-6% gitu kan. Nah ini kok Ya, bisa kasih 30%, kan nggak mungkin. betul. Sulapan itu. Sulapan, itu harus hati-hati. Tapi ada juga eh, kalau suka trading gitu ya, kalau tadi ada teman-teman yang tanya, sekarang saatnya beli emas atau enggak? Suka trading juga bisa kita trading di forex gitu ya bro ya. Pernah nggak? Ada pengalaman nggak mengenai forex bro? Gold gitu Kalau ya, forex XAU, sih, USD biasanya kan kayak gitu. nah itu volatil banget sebetulnya. Tapi sih aku nggak pernah main gold Uh, karena itu forex itu tidak ada bentuk emas aslinya kan. Karena kan forex itu adalah uh, kontrak uh, uh, berjangka sebetulnya. Jadi kita yes. cuma memprediksi emas akan naik atau enggak sebetulnya gitu. Uh, uh, Dan uh, kita uh, uh. memegang emasnya. Lebih tepatnya seperti itu kan, Bro. Nah, dan kalau memang arahnya di luar prediksi kita, itu kan tergantung ketahanan modal kita akhirnya di situ. Yang membuat kita bisa megang terus kan ketahanan modalnya. Kalau sampai modalnya udah Betul. sampai batas, auto kan dia kan. Margin Auto call nggak bisa bro lanjut. namanya bro. Hah? Ya, jadi margin call namanya. Nah, Nah, gitu margin call teman-teman. itu. Betul, betul, betul. Oke bro, mungkin ada ini nggak suggest buat teman-teman mengenai emas? Suggest ya. Hmm, Hmm, kayaknya udah semuanya tercover kita semua ya bro ya. kita bahas semua ya. Kalau kalau kita simpulkan mungkin gini, kembali Hmm, lagi, emas itu adalah
alat diversifikasi paling utamanya. Mm-mm. Perlindungan dari krisis, itu yang perlu diingat banget. Nah, tidak Mm-mm. disarankan untuk kita trading jangka pendek emas fisik, karena Yes, stresnya setuju. besar. Uh, Itu kira-kira kayaknya ya. Mau nambahin nggak, bro? ya itu tadi summarize-nya itu tadi plus Mhm. ketika kita mau berinvestasi di emas, benar tadi katanya Bro Kevin bilang uh, porsinya juga dilihat, diversifikasi portofolionya. Jangan kita terlalu besar juga di emas karena juga return-nya nggak gede-gede amat sebenarnya. Kalau Ya. untuk yang jangka panjang, uh, 3 sampai 5 tahun mungkin di obligasi. Mhm. 5 sampai 10 tahun mungkin di saham, dan dilihat juga persentasenya. Emas mungkin bisa take rule sekitar 5 sampai 10% ya dari porsi investasi kita. Kayak gitu sih. Ya. Terus tadi juga Hmm. setelah dari porsi investasi juga tadi juga uh, untuk berinvestasi di emas ada baiknya kita cuma pilih 2 aja. Emas digital, investasi milenial nih, sama emas Ya, fisik, betul emas logam sekali. mulia. Kayak gitu. Itu sih itu ya bro ya, kira-kira ya. Sama satu lagi, bro. Kalau mau beli Uh, emas, mau nanya kapan beli emas, jangan nanya ke toko emas. Pasti bilangnya, pasti saat yang tepat hari ini. Iya betul betul. Kan toko emas biasanya begitu. Investasi emas paling tepat kapan? Sekarang. Semuanya bilangnya sekarang pasti. Sekarang betul Bruce. Semua yang jualan pasti ngomongnya sekarang bro. Mau Iya, beli betul. reksadana, saham, asuransi sekarang ya yang tepat. Oke bro, thank you ya atas waktunya. Oke, Ntar Fingram undang-undang lagi, kita ngobrol-ngobrol tentang topik-topik yang menarik selanjutnya ya bro ya. mantap sekali. Makasih nih udah diundang nih. Semoga bermanfaat buat Uh, teman-teman ya. yes. Oke, thank you ya bro Kevin ya. Oke, Sampai jumpa. sampai Yuk, see jumpa. you See you. teman-teman. Bye.